Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat meskipun kita bertemu di dalam pertemuan virtual ya. Hari ini untuk anak-anak kelas 12 IPS, kita akan mempelajari bab pertama di semester ganjil ya. Bab pertama itu sekarang akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Nah, sekarang kita mulai bahas ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian membayangkan dulu, seperti apa sih yang namanya yang disebut dengan wilayah. Jika kalian melihat ke dua gambar berikut ini, kalian akan melihat perbedaan. Yang satu perkotaan dan yang satu merupakan daerah pegunungan atau pedesaan. Jika kalian melihat perbedaannya, pasti kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan wilayah tersebut, ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini ada pengertian wilayah. Wilayah itu seringkali disebut dengan region. Nah, apa itu pengertian wilayah atau region? Yang pertama kita lihat pengertian menurut Taylor. Jadi, wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Jadi, daerah terlihat seragam atau sama. Jadi, sejauh mata memandang, kalian akan melihat hal yang sama atau seragam ya. Selanjutnya, pengertian menurut Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di sini akan dibahas yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan tentu akan berbeda dengan wilayah pertanian. Begitu juga dengan wilayah kota tentu akan berbeda dengan perdesaan. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut dengan jenis-jenis wilayah. Jadi jenis-jenis wilayah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama wilayah formal atau uniform region. Apa uniform region? Yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau uniform atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Contohnya seperti perkebunan teh. Jadi jika kalian jalan-jalan atau main ke daerah perkebunan teh, kalian akan menemukan hal yang seragam atau hal yang uniform atau yang homogen, yaitu tanaman teh tersebut. Nah, itu yang disebut dengan wilayah formal atau uniform region. Selain itu, contohnya seperti pegunungan kars, kawasan industri, pemukiman, dan lain-lain. Selanjutnya, ini jenis-jenis wilayah yang kedua, yaitu wilayah fungsional atau nodal region. Jadi wilayah yang dicirikan atau diidentifikasikan berdasarkan fungsi tertentu suatu wilayah atau interaksi wilayah tersebut dengan wilayah lain. Nah, jadi wilayah ini dicirikannya dengan memiliki fungsi atau memiliki interaksi antara wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Contohnya kawasan Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang merupakan satu kesatuan dan saling berinteraksi antara satu wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau satu kota dengan kota lainnya. Yang selanjutnya contohnya yaitu CBD atau Central Business District, jadi pusat bisnis di suatu kota. Biasanya di satu kota itu nanti ada tempat-tempat yang merupakan pusat atau sentral perekonomian ya atau bisnis. Selanjutnya daerah perkantoran, pasar, dan lain-lain. Nah, itu merupakan dua jenis wilayah. Jadi ingat ya, jenis-jenis wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi wilayah. Jadi, yang dimaksud dengan klasifikasi wilayah yaitu usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu.
Nah, ini berikut merupakan penggolongan atau klasifikasi wilayah tersebut. Yang pertama yaitu core region, yaitu inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas 2 lebih kota-kota yang berkelompok. Jadi, biasanya ini contohnya seperti daerah metropolitan atau kota metropolitan dan dikelilingi oleh kota-kota lainnya di sekitarnya. Nah, ini contohnya core region yaitu kota Jakarta. Yang selanjutnya yaitu development access, yaitu proses pembangunan. Daerah yang menghubungkan 2 atau lebih core region, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi. Nah, ini contohnya yaitu jalur transportasi yang menghubungkan kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Klasifikasi yang ketiga yaitu resource frontier region, yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Daerah ini biasanya terletak jauh dari core region. Contohnya, daerah transmigrasi, kawasan industri, daerah perkebunan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu depressed region atau daerah tertekan, yaitu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonomi dan daerahnya sulit untuk berkembang. Jadi daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi, sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang terakhir yaitu special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contohnya, daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan lain sebagainya. Nah, tadi merupakan klasifikasi wilayah. Nah, sekarang kita masuk ke perwilayahan atau regionalisasi. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan baik secara wilayah formal ataupun wilayah fungsional. Jadi, dalam arti perwilayahan adalah suatu proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Ya, selanjutnya, nah ini. Jadi perwilayahan tadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu natural region, yaitu berdasarkan ketampakan alami. Jadi wilayah yang masih alami. Contohnya seperti wilayah pertanian dan wilayah kehutanan. Nah, yang kedua yaitu single feature region, yaitu berdasarkan pada satu ketampakan. Jadi satu yang ciri khasnya ya. Yaitu contohnya seperti wilayah yang berdasarkan iklim yang sama, atau wilayah berdasarkan hewan, persebaran hewan, atau berdasarkan iklim saja ya. Contohnya seperti di gambar ini, jika kalian lihat, ini merupakan contoh peta persebaran iklim yang ada di dunia menurut Jung Hoon ya, berdasarkan ketinggian tempat. Nah, selanjutnya kita lihat, ini ada specific region, yaitu dicirikan kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Jadi misalnya satu kawasan di Asia Tenggara atau kawasan di Eropa Timur. Nah, kalau ini contohnya dalam gambar yaitu merupakan peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini ada persebaran suku-suku yang ada di wilayah Indonesia atau di negara Indonesia. Selanjutnya, yaitu generic region. Jadi didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora atau fauna tertentu ya. Jadi contohnya bisa kita lihat, ini ada peta persebaran hewan di Indonesia. Jika kita perhatikan, jadi ini ada ketampakan jenis tertentu, yaitu yang kita lihat, yaitu persebaran hewannya. Di Indonesia seperti apa? Jadi persebaran hewan di Indonesia, jika kalian masih ingat, itu ada di materi kelas 11 di biosfer. Nah, di situ dibahas mengenai persebaran hewan di Indonesia. Jadi persebarannya dibagi menjadi 3 bagian ya, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Selanjutnya, nah ini faktor analisis region. Jadi berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik,
Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Jadi seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang ataupun misalkan dalam hal bencana ya. Jika kalian perhatikan, berikut ini merupakan gambar peta bahaya banjir dan longsor yang ada di Indonesia. Jadi dalam peta ini kita bisa melihat bagaimana bahaya banjir atau di mana persebaran bahaya banjir ataupun bahaya longsor yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa amati melalui peta. Nah ini, setelah berikutnya merupakan manfaat perwilayahan atau regionalisasi. Jadi apa sih manfaatnya diadakannya regionalisasi tersebut? Yang pertama, untuk mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua yaitu untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi kalau misalkan menggunakan regionalisasi, kita bisa mengetahui daerah mana saja yang masih tertinggal dan daerah mana yang maju di Indonesia. Sehingga kita nanti bisa melakukan misalkan bagaimana cara untuk meratakan pembangunan tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam gejala alam maupun dalam gejala manusia atau manusia. Selanjutnya ini masuk ke materi tata ruang. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian tata ruang? Jika kita lihat di layar, ada pengertian tata ruang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 disebutkan, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Di dalamnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang ini merupakan perwujudan hasil dari struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan proses menentukan struktur pola ruang dengan cara menyusun dan menetapkan rencana pengaturannya. Nah, berikut pengertian rencana tata ruang, yaitu hasil perencanaan berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Sebuah wilayah diperlukan penataan ruang agar lebih efisien sesuai fungsi yang ingin dikembangkan. Jadi struktur dan tata ruang yang dikembangkan meliputi susunan pusat pemukiman, sistem jaringan transportasi dan komunikasi, sarana umum, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang mendukung hubungan fungsional. Jadi perencanaan tata ruang wilayah ini diperlukan di dalam istilahnya membangun ya dalam pembangunan suatu kota atau provinsi ataupun kabupaten. Jadi direncanakan dulu, setelah itu baru bisa dilakukan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini yang terakhir untuk tugas. Silakan amati manakah yang termasuk ke dalam wilayah formal dan wilayah fungsional yang ada di daerah sekitarmu atau yang ada di kotamu. Nanti fotonya harap berikan penjelasannya ya. Jadi nanti kalian kumpulkannya berupa foto. Setelah itu dalam foto itu nanti kalian jelaskan. Dalam foto tersebut misalkan kalian sedang jalan-jalan atau bermain ke daerah Ciwidey atau Pangalengan, itu bila kalian misalkan menemukan perkebunan teh, kalian foto di situ. Setelah itu nanti foto tersebut kalian tempelkan di buku atau nanti bisa melalui online kirim ke ibu ya. Nanti sertakan di situ penjelasan kalian. Menurut kalian perkebunan teh ini misalkan masuk ke dalam wilayah formal karena di sana nanti kalian menemukan hal-hal yang homogen atau sejenis ya. Contohnya seperti tanaman atau perkebunan teh tersebut. Begitu ya. Jadi usahakan nanti kalian nggak usah cari yang jauh-jauh, cari yang ada di sekitar rumah, mana yang termasuk ke dalam wilayah formal dan mana yang termasuk ke dalam wilayah fungsional. Atau bisa kalian misalkan mencari lagi dokumentasi tempat yang pernah kalian kunjungi. Selain misalkan di daerah sekitar atau di kota Bandung, misalkan kalian pernah pergi kemana atau pernah berkunjung kemana dan itu tentukan oleh kalian. Daerah tersebut merupakan daerah wilayah formal atau wilayah fungsional. Nanti lebih lanjut, Ibu akan infokan lagi di grup WA ataupun di sekolahan ID SMA Pasuruan 3 Bandung mengenai tugasnya ya.
Demikian pembahasan Ibu mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan sekian pemaparan Ibu. Maafkan bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.